puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah. Alhamdulillah, nikmat yang begitu luar biasa, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan kecil ini untuk berbagi syari ilmu sebetulnya. Tidak lupa sholawat dan salam selalu kita panjatkan juga kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan benar-benar sampai kita kepada umatnya. Amin ya Allah. Bapak Ibu, sebelumnya saya tidak mohon maaf sedikit mungkin mengganggu waktunya, karena sebetulnya ini apa ya, sifatnya mutualisme, saling menguntungkan mungkin ya, untuk bagi saya juga untuk bisa sharing ilmu dan pengalaman selama ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak, kemudian juga untuk memenuhi salah satu tugas sebagai aksi nyata saya, dan mungkin sisanya adalah kita betul-betul bisa mengkaji ulang, bisa sharing ilmu bahwa bagaimana sebetulnya penerapan budaya positif di sekolah. Izin share screen di sini, Pak, mohon maaf berdiri. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sharing tentang apa itu budaya positif. Nah, ternyata memang Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke pemaparan, saya pun banyak tersadarkan sebetulnya budaya positif ini sudah sering kita lakukan, bahkan sering kita temui di lingkungan anak-anak kita. Tapi ternyata kita tidak sadar bahwa oh, ternyata hal kecil itu saja itu merupakan bagian dari budaya positif, gitu, seperti itu ya. Jadi maka dari itu menarik bagi saya, tantangan bagi saya juga untuk menyadarkan rekan-rekan juga, yuk ternyata Bapak Ibu ini ada konsepnya begitu, dan hal kecil ini ternyata ada ilmunya gitu. Dan itu juga merupakan hal yang sangat luar biasa yang saya temui selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Banyak sekali ketakjuban saya di dalamnya, khususnya saya merasa memang kira kita gitu, ngajarkan kan gitu baik, mohon maaf apa bahasanya campur-campur, kira itu bahasa ngajarkan yang seukur gitu, ternyata tidak seperti itu ya, apalagi jika dikaitkan dengan kondisi zaman saat ini. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke apa itu tentang budaya positif yang selama ini kita temukan. Nah nanti ke depan konsep inti yang akan dipaparkan itu yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Nah ini penting karena memang pola pembelajaran zaman kita dulu sekolah ya Bapak Ibu dengan zaman anak-anak kita saat ini itu jelas sangat berbeda. Kadang di sini pun saya suka tersadarkan, ya Allah, kasihan banget anak didik saya ketika saya menerapkan metode yang pernah saya alami ketika saya menjadi siswa gitu. Artinya apa? Berarti pas pendidikan sekarang itu dibikin jadi jadul, jadi jika kolot bahagia, padahal tidak seperti itu. Pemikiran mereka pun kan jelas sangat berbeda. Itu. Kemudian nanti akan dibahas tentang apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ini yang sangat penting sekali yang harus kita pahami. Karena terkadang ketika anak itu melakukan sesuatu, artinya kebutuhannya belum terpenuhi. Nah, ya, seperti apa itu nanti akan saya coba memaparkan. Selanjutnya adalah nanti kita akan bahas tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol kita sebagai guru, terutama itu kita harus bagaimana posisikan sebagai guru yang baik dan benar di mata peserta didik kita itu harus seperti apa ya. Kemudian kita akan masuk ke keyakinan kelas yang seharusnya sudah mulai diterapkan. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu lagi restitusi? Mungkin banyak hal-hal menarik dan istilah baru bagi Bapak Ibu tentang apa yang tadi pemaparan konsep ini yang akan saya paparkan hari ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, biar tidak terlihat tegak, mohon maaf minta waktunya sedikit, kita akan ice breaking dulu. Maka Bapak Ibu boleh berdiri sedikit, kita ice breaking sebentar Bapak, biar suasananya nyaman. Boleh, ini adalah profil belajar Pancasila. Boleh ikuti gerakannya ya Bapak Ibu. Oke, Mas Gas, yang lurus aja Bapak, kita ikut
senang hati ya. Oke, ini tadi yang akan kita pelajari. Modal yang pertama, kenapa saya melakukan ini? Kita harus mengetahui dulu tentang perubahan paradigma dalam belajar. Karena kita tahu bahwa sebetulnya belajar ya gitu-gitu aja lah, yang namanya ada siswa, ada guru, itu yang disebut sebagai proses belajar. Tapi ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Konsep dari perubahan ini kita mengambil dari dua prinsip. Yang pertama adalah berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, barangkali ada yang masih ingat siapa ya Ki Hajar Dewantara? Oke, ada yang ingat Bapak Ibu? Masih ingat nggak dengan pelopor pendidikan kita? Wah, pokoknya pelopor kita mah Bapak Kepala Sekolah. Iya, tapi di atasnya masih ada lagi. Pencetus pendidikan kita itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara yang sering kita peringati di Hari Pendidikan Nasional. Ya, pada tanggal berapa ya? Aduh, lupa lagi. Ya, betul sekali. Tanggal apa? 2 Mei, betul sekali, luar biasa ya. Kesembuhan, ingatannya sangat luar biasa. Ini memang betul. Itu adalah hari lahirnya Ki Hajar Dewantara. Nah, pada konsep pemikiran ini yang menjadi modal kita itu adalah tentang pembelajaran yang menuntun anak. Anak di sini siapa? Berarti kalau kita sebagai pendidik, ya berarti peserta didik kita. Tuh, menuntun dengan atau disesuaikan dengan kodratnya. Ini kenapa selalu diingatkan dengan kodratnya? Karena tadi Bapak Ibu, di sini yang dibahas tentang kodrat itu ada dua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang kalau kita cermati Bapak Ibu, kita lihat anak didik kita, tidak mungkin mereka lahir langsung sebesar ini, tidak. Tapi mereka lahir dari ukuran bayi, kemudian anak kecil yang sejak lahir dia sudah membawa kodratnya masing-masing. Sebetulnya itu kita tidak bisa, oh saya mah yang melahirkan anak aku kudu bisa jika bisa jadi Ultraman, tidak begitu. Tapi sudah dianugerahi kodratnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menuntunnya itu. Nah, kodrat alam dan zaman di sini maksudnya apa? Kalau kodrat alam berarti harus disesuaikan dengan lingkungan. Lingkungan sekolah kita, khususnya untuk sekolah kita yang luar biasa. Sebetulnya ini sangat strategis untuk belajar karena jauh dari kebisingan. Nah, artinya berarti kita harus bagaimana nih memanfaatkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di kita. Seperti itu ya. Kemudian kodrat zaman. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kalau sekarang itu anak-anak sekarang itu zamannya era digitalisasi atau era Z. Kalau dikasih handphone yang zaman kita, mereka pasti bingung cara mengoperasikannya. Berbeda dengan kita kasih Android, itu mereka akan lebih canggih dari, bahkan mungkin lebih mahir daripada kita. Nah, kodrat zaman di situ adalah kita bagaimana men-set pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan mereka. Kalau sekarang digital, ya berarti mau tidak mau harus kita memasukkan unsur digitalisasinya. Entah itu lewat Android, entah itu lewat internet, banyak sekali ya medianya sekarang. Itu tadi. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau ini saya yakin Bapak Ibu sudah lebih paham dan sudah lebih tahu tentang pembelajaran diferensiasi karena kemarin kita sudah workshopnya ya, alhamdulillah. Ada yang masih ingat seperti apa pembelajaran berdiferensiasi? Bapak, masih harus pas, Bu, ada yang masih ingat? Iya, gak apa-apa Bapak. Berdiferensiasi itu artinya apa? Different itu apa Bungin? Oh beda, katanya different itu beda. Nah berarti beda itu bagaimana? Beda dari yang lain? Sama sebetulnya dengan motivasi sekolah kita ya? Visi sekolah sekarang ada yang anak menyebutkan beda. Bedanya seperti apa Pak? Mungkin berbeda karakter daripada siswa itu sendiri. Betul sekali. Karena adanya perbedaan, kita kasih aplaus Bapak Ibu sedikit untuk kesemuanya kita luar biasa sekali. Betul, karena adanya perbedaan karakter sehingga harus berdiferensiasi. Artinya apa? Harus sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Karakter dia kinestetik, maka kita harus melayani. Dia mau audio, kita juga harus bisa melayani. Itu yang dikatakan diferensiasi. Mungkin seperti itu ya. Yang tentunya tidak lupa dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dihafalkan lewat lagu. Itu bukan sembarang lagu ya Bapak Ibu. Itu adalah dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila, di mana dimensinya ada 6, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ini selalu diingatkan kita dengan profil ini. Dan saya yakin semuanya sudah memahaminya. Oke, itu tadi. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini yang menjadi dasar kenapa saya jadi tertarik untuk lebih memahami penerapan budaya positif. Ternyata ada beberapa miskonsepsi di sini tentang teori kontrolitas sebagai seorang guru. Miskonsepsinya apa saja? Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Nah, Bapak Ibu mohon maaf, kadang kita di lapangan suka ada rasa bahwa saya adalah guru, kamu adalah siswa. Kumaha cek saya, efek dulu. Biasanya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ternyata dalam kenyataannya kita harus sadar bahwa mengontrol murid di sini apa maksudnya? Kita kadang menyuruh anak yang tidak anak sukai. Dalam artinya berarti sifatnya bisa memaksa tidak? Iya, betul. Anak punya pilihan nggak sebetulnya? Punya, karena tadi dia punya kodrat yang berbeda-beda. Nah itu tadi, ilusi guru yang mengontrol murid. Terkadang kita mengontrolnya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan sehingga terjadi miss di sana. Kemudian ilusi yang kedua adalah semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang bagaimana? Nah, kamu itu harus begini. Nah, kamu itu harus begitu. Menurut kita sudah yakin bahwa itu adalah budaya positif, bahwa itu adalah baik. Tapi ternyata apa yang dicerna siswa tidak seperti itu. Karena tadi mereka membawa karakter yang berbeda-beda. Sehingga yang perlu kita positif itu aplikasi di anak kadang suka berbeda. Saya pernah pengalaman bahwa anak kamu harus begini-begini. Ternyata ketika saya realisasikan, alah jadi begitu ya. Nah itu, kenapa bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu sebetulnya harus kita harus lebih jeli dalam aplikasikan ke siswa. Selanjutnya adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa membuatkan karakter. Nah ini, ada kita guru kalau membetulkan anak, kamu teh nggak boleh begitu, harus begini. Awas, kamu jangan telat lagi, bangun tidur begini. Kita sudah yakin bahwa itu adalah benar. Karena ini pernah saya alami, bahwa menurut saya benar. Ternyata seperti itu penyampaiannya, itu tidak untuk menguatkan karakter anak, justru malah membuat anak jadinya ada istilah tidak menerima, sehingga akhirnya di benak anak terasa dia dipaksa bahwa oleh gurunya harus begini dan begitu. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang terkadang kita banyak ya, jangankan Bapak Ibu, saya sendiri juga suka lost control. Bahwa kamu tuh diajar IPA kuki, kita kiki, padahal anak nggak begitu juga. Nah artinya kita sudah ada unsur paksaan terhadap anak. Kebetulan di sini juga ada peserta didiknya. Jadi mungkin kalau berkes lagi, oh iya Bu, saya merasa sama Bu Yuki itu dipaksa harus hafalin ini, harus nulis ini, harus itu. Padahal saya kan nggak ngerti Bu, saya justru butuh. Nah seperti itu, ya Bu. Itu adalah ilusi bahwa ilusi orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa, padahal tidak seperti itu. Kita orang dewasa pun sebetulnya bisa bersifat demokratis ya, terhadap peserta didik kita. Bisa mungkin ya Bapak Ibu? Ada yang pertanyaan dulu nggak? Bisa dipahami nggak? Atau kita lanjutkan? Oke, lanjut Bu. Oke, siap. Nah ini, dengan adanya miskonsepsi tadi, maka kita harus membangun ini, mengubah paradigma stimulus respon. Ada stimulus, pasti ada respon. Kalau dalam IPA ada aksi, pasti ada reaksi. Ketika Bapak Ibu saya cubit, maka ada reaksi, jawab, "Au, sakit." Sama ini juga. Stimulusnya seperti apa? Ketika kita punya stimulus itu rasakan ya Bapak Ibu. Kita punya stimulus bahwa realitas atau kebutuhan kita itu ternyata sama. Kita meyakininya seperti itu. Ternyata dalam teori kontrol itu harus disadarkan, harus dipahami bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Sehingga tadi tidak boleh memunculkan unsur paksaan tadi. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Mungkin ada di sini. Saya juga pernah bahwa kita semaratakan deh peserta didik semua kemampuannya sama. Padahal tidak seperti itu.
Kita harus ingat bahwa setiap orang itu sebetulnya memiliki gambaran yang berbeda-beda. Mungkin orang di sini karena kita langsung terjun ke peserta didik, ya peserta didik yang menjadi objek kita, ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin ada sedikit egois kali ya Pak Ibu. Pokoknya aja buyutin rukiat, Pak ini dulu-dulu oh enggak. Ternyata tidak boleh seperti itu. Karena teori kontrolnya itu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Sama halnya dengan peserta didik juga, kita harus paham dengan apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi pandangan mereka terhadap kita atau terhadap proses pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya adalah perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini sangat sering sekali. Wah dia mah terasup sekelas ya, sok jajan kowe di kantin. Itu adalah menurut kita itu adalah buruk dan salah. Ternyata dalam kontrolnya bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa anak bisa begitu? Artinya dia ada yang belum terpenuhi. Saya jajan tuh karena lapar. Dari pagi saya belum makan. Kalau saya paksakan belajar, maka saya gak akan benar diajarkan. Nuaya mau mengganggu misalnya. Mungkin aja ada peserta didik kita yang seperti itu. Ya, tapi kita kan kadang hanya menyimpulkan bahwa budak RT malas jajan moe, batur diajar kita mau win moe, nah seperti itu. Kemudian kita lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi ternyata dalam kontrolnya hanya kita sendiri, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi artinya Bapak Ibu jangan mudah terpengaruh, karena saya yakin setiap orang pasti punya pendiriannya masing-masing. Meskipun dari luar banyak masukan begini-begitu, kalau dalam dirinya tidak diterima, saya tidak seperti itu, ya nggak akan terrealisasi. Jadi itu mungkin yang harus disadarkan, bahwa kita itu yang bisa mengontrol diri kita ya hanya kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini barangkali ya. Tapi ternyata dalam teori kontrol itu tidak bisa mengontrol orang lain. Ya tadi mungkin ya ini sangat berkaitan dengan yang atas, karena setiap orang tadi punya karakternya masing-masing. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Maksudnya seperti apa ya? Ketika kita misalnya lagi visit nih ke rumah, teteh, kenapa nggak langsung misalnya? Dan itu awalnya kan cita-cita dulu ya, menyampaikannya dengan sesuai pemikiran mereka, dengan lemah lembut. Ternyata beberapa kali masih tetap tidak masuk juga. Akhirnya suka timbul rasa greget kumaha, mah berarti kudu dipaksa berarti. Kan seperti itu. Jangan jauh-jauh pada peserta didik lah, mungkin kepada anak kita sendiri juga kadang bisa seperti itu. Nah ternyata Bapak Ibu, teori kontrolnya bagaimana? Di sini kita perlu kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan yang lain dalam menyelesaikan sebuah kasus ya. Kolaborasi ya banyak, baik tadi dengan guru mapel yang lain, dengan siswa, ataupun di sini kan ada guru BK, kemudian dengan orang tua, itu bisa. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Nah ini kadang kalau kita berhasil membuat peserta ini kita sesuai tujuan, kita merasa yes, kita sudah menang, bisa. Padahal tidak seperti itu. Kita harusnya bisa berpikiran bahwa model berpikir kita menang. Ya, jadi tidak ada istilah menang kalah sebetulnya, ya. Asal kita bisa memanfaatkan situasinya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita masuk ke disiplin positif. Nah ini sangat penting sekali nih. Makna disiplin. Coba, kalau disiplin itu apa ya? Pak kalau dari bahasa Indonesia disiplin itu apa? Sesuatu yang bagaimana? Kalau dengar kata disiplin, coba. Ada yang mau? Pak, kalau dengar kata disiplin itu gambarannya seperti apa? Biasanya kita ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang sama Bapak Ibu? Atau sama anak-anak? Disiplin itu seperti apa? Bu, menakutkan disiplin. Pasti ada aturan yang mengikat. Betul. Ada aturan yang mengikat, Bu. Sehingga saya itu kalau udah didisiplinkan, oke. Istilah video ya. Kesembuhan kita. Aturannya mengikat betul sekali ya. Karena dalam disiplin ini, terkadang kalau dengar istilah disiplin, orang menjadi stres. Ada unsur paksaan biasanya. Nah, di sini kata disiplin dimana jadi sesuatu yang dilakukan oleh seorang,
terhadap orang lain itu untuk mendapatkan suatu kepatuhan tadi, aturan yang mengikat supaya anak-anak di sini itu patuh, maka kita punya disiplin. Tapi apa sebetulnya disiplin positif? Yang bagaimana disiplin yang positif itu? Nah, disiplin positif di sini merupakan pendekatan untuk menerapkan disiplin diri yang tumbuh dari di dalam dirinya, yang menjadi motivasi intrinsik ya. Intrinsik itu di dalam. Kalau ekstrinsik berarti motivasi yang tumbuh dari luar, seperti itu. Kalau dari dalam diri, insya Allah dimanapun peserta didik kita berada, maka dia akan bisa merealisasikannya. Beda dengan kalau sifatnya dari luar, terkadang itu akan mudah atau cepat dilupakan seperti itu, ya. Oke, itu tadi. Nah, Bapak Ibu, ini tadi tujuan kita sebagai pendidik adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Kebajikan itu sama dengan kebaikan mungkin ya, Pak Emin? Sama tidak? Oh, wangitan. Kalau di benak saya kebajikan, oh ya berarti yang baik-baik lah. Seperti itu. Nah, maka dari itu, mari kita lihat nilai kebajikan itu seperti apa. Kayak di pahlawan-pahlawan saja ya, pembela kebajikan. Seperti itu, betul nggak Pak? Semua terus ya? Oke, kita lanjutkan. Ini nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini merupakan sifat positif manusia. Nah, artinya sudah ada nggak dalam diri kita semua? Nilai kebajikan ini berarti nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berarti kalau begitu, setiap orang, setiap manusia sudah punya nilai itu tidak? Sudah, harusnya sudah. Tapi terkadang saya tidak sadar, apakah saya punya tidak ya? Apa sih sebetulnya nilai kebajikan itu? Nah ini yang tadi saya bilang menarik. Kita sebetulnya sudah tahu konsep ini, cuman kita tidak tahu apa ini sebetulnya. Nah ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan Bapak Ibu. Sebetulnya masih banyak, tapi di sini saya hanya ambil dua. Yang pertama adalah menurut profil pelajar Pancasila tadi, beriman, bertakwa. Setiap orang sudah punya dan bisa. Sejak lahir bisa nggak? Bisa kalau dibimbing yang baik dan benar oleh orang tuanya. Kemudian berakhlak mulia, itu merupakan nilai kebajikan. Mandiri, bisa kita mandiri? Mandi sendiri? Oh enggak. Segala sesuatunya dilakukan oleh sendiri. Bisa dikatakan seperti itu? Itu mandiri. Kemudian bernalar kritis tadi. Nalar kritis itu sebetulnya kayak gimana sih Bu? Nih, ketika saya punya kasus misalnya, Tina, ini Bu punya pulpen, coba apa yang bisa kamu lihat di pulpen ini? Paling tiap orang akan beda-beda. Menurut saya pulpen ibu itu warnanya hitam. Ah enggak Bu, kalau kata saya pulpen ibu jelek. Nah itu kan sudah memunculkan stimulus dan respon untuk anak berpikir kritis, bahwa ketika melihat sebuah objek, tidak semua anak sama memandangnya. Mungkin saja anak-anak di sini juga sama ketika melihat kita belajar, kita mengajar, mereka punya pandangannya masing-masing. Sehingga suka kadang muncul ada anak yang saya senang belajar ini, saya nggak mau belajar sama Bu Yuti. Nah mungkin kali itu tadi dia kritis, dia bisa melihat bagaimana cara kita mengajar di kelas, seperti itu ya. Kemudian kebinekaan global, kalau ini disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang ada di daerah sekolah, di lingkungan sekolah. Dan yang gotong royong, saya rasa semua sudah pada tahu ya. Kemudian kreatif, kalau kreatif ini dari berbagai aspek, mangga banyak sekali kreatifnya dalam hal apa tadi ya. Selanjutnya ini contoh nilai kebajikan menurut Primary Years Program, di mana sikap mulia itu seperti toleransi, integritas, kemudian menghargai, empati. Nah itu adalah nilai-nilai kebajikan. Dan sehingga saya tanyakan, ibu, bapak ibu sudah mengenal ini semua nggak? Sudah mengenal nggak? Apa itu inovatif dan kreatif? Percaya diri, punya nggak setiap orang? Punya. Peserta didik kita punya nggak percaya diri? Oh luar biasa. Karena peserta didik kita itu sangat percaya diri. Ketika ada event apa, langsung maju, tampil, nah itu percaya diri. Nah itu kan nilai-nilai kebajikan yang kita tidak sadari. Nah sekarang ya saya sharing, saya sadarkan bahwa nah ini loh contoh-contoh dari nilai kebajikan. Dan banyak lagi
nilai-nilai yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu, kita masuk ke konsep inti berikutnya. Nah ini sangat menarik, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira untuk kita sebagai seorang manusia sampai dengan usia segini banyak kebutuhannya tidak, Bapak Ibu? Banyak gak? Banyak Bu. Saya sampai bisa begini, saya butuhnya banyak. Makan, benar gak? Tanpa makan bisa berkembang, bisa tumbuh? Enggak. Berpakaian, butuh gak kita? Butuh. Ada yang selama ini gak butuh berpakaian? Gak ada, saya rasa. Kemudian apa lagi? Oh banyak. Jadi apa itu kebutuhan dasar? Nah ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu yang dikatakan sebagai kebutuhan. Kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk menginginkan sesuatu, berarti aslinya kita nggak butuh. Kayak sekarang, wah saya itu kalau musim hujan, kayaknya harus beli mobil nih. Waduh, kayaknya. Artinya apa butuh? Karena apa? Perjalanannya jauh. Hujan doi, datang sama, artinya kita butuh. Nah seperti itu ya. Jadi apa yang kita lakukan untuk suatu keinginan, dan seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, Bapak Ibu. Di mana semua usaha terbaik yang kita lakukan ini adalah dalam rangka agar semua kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah sekarang kalau saya tanya nih, ini biasanya ibu-ibu nih, kalau misalnya kebutuhan kita tidak terpenuhi, uang bulanan aja di awal bulan, kalau tidak ada setoran, apa yang terjadi? Wah Bu, agak resol, terbuku pikiran, boro-boro yang lawan dia mudah, seperti itu biasanya. Kenapa? Karena kita butuh makan, kita harus nyediain makanan. Dari mana? Gak hanya langsung ambil, enggak. Kan seperti itu. Itu ya yang dikatakan sebagai kebutuhan. Kita lanjut. Ini yang mendasari kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Berarti alhamdulillah ya, dengan sampai saat ini kita masih diberikan nafas dengan semua fasilitas yang luar biasa. Artinya apa? Berarti kebutuhan bertahan hidup kita sudah terpenuhi. Walaupun mungkin ke depan masih banyak aja, yang namanya manusia pasti banyak maunya. Betul tidak? Betul nggak, Pak? Betul sekali. Bertahan hidup itu seperti apa ya? Kita butuh pakaian, makanan, tempat tinggal. Kalau nggak punya tempat tinggal, kita mau pulang ke mana? Kita mau berteduh di mana? Kan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini yang sangat penting juga. Kita butuh kasih sayang, butuh, apalagi ibu-ibu kalau di rumah. Butuh kasih sayang dari anak-anaknya, dari suaminya, dari keluarganya. Mungkin sama bapak pun sama seperti itu. Dimana di sini akan memunculkan rasa diterima, dipedulikan, kemudian ingin dihargai. Saya rasa semua juga pasti ingin. Gak ada manusia di sini yang gak mau dipedulikan orang lain. Pasti semua ingin. Saya tuh, menimpa rasaku banyak depan begini. Teman-teman saya kok gak ada yang care ya sama saya. Artinya dia juga butuh orang-orang di sekitarnya. Berarti artinya rasa kasih sayangnya belum terpenuhi. Kalau di sini kita menemukan anak yang masalahnya karena gak punya teman. Nah itu biasanya suka banyak nih. Banyak sekali yang seperti itu. Kemudian penguasaan. Nah ini penguasaan berarti dari kata kuasa mungkin ya. Apa itu kuasa ya Pak Emin? Kuasa itu berarti apa? Kemampuan menguasai, seperti itu mungkin ya. Betul, kemampuan untuk menguasai. Contohnya seperti apa? Ya ini, harga diri. Kadang-kadang kita untuk menjaga harga diri kita harus bagaimana? Kita tidak boleh dilecehkan oleh orang, betul nggak? Seperti itu. Mau dilecehin, diejek, dibully, enggak. Artinya kita butuh untuk kebutuhan penguasaan ini. Kalau untuk peserta didik mungkin ya berprestasi. Ketika dia berprestasi, oh saya sudah punya nih satu rasa apa ya, menguasai, bukan menguasai, tapi untuk diri sendiri ya. Kemudian diakui, penguasaan itu adalah butuh untuk diakui. Kemudian kebebasan. Nah ini juga merupakan salah satu kebutuhan dasar kita. Karena sebetulnya manusia butuh ini, kebebasan itu dalam hal apa? Bisa memiliki pilihan, mencoba suatu hal yang baru, ya bebas lah. Makanya suka kadang ada istilah kumaha ya tuh hiu-hiu lain, sekarang suka seperti itu ya. Dan bahkan di kalangan pestari juga suka begitu, karena mereka pengen kebebasannya. Ya mungkin ya tadi kita terlalu memaksakan untuk kamu harus patuhin ini. Jadi mereka merasa kebebasannya itu terhalangi.
sehingga ya tadi akhirnya memunculkan miskonsepsi. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah ini jelas, saya rasa setiap manusia butuh kesenangan. Ibu-ibu senangnya apa? Shopping, healing, wah betul, saya setuju itu. Mbak, healing, shopping, Mbak, kalau ibu-ibu kadang ya bapak-bapak yang bener. Kesenangan di sini apa? Ya bermain, ya humor, ya antusias, sebetulnya masih banyak lagi yang bisa memacu kesenangan kita, pribadi kita. Ya itu adalah kebutuhan untuk kesenangan. Nah Bapak Ibu mohon perhatiannya sedikit, tidak ada contoh kasus nih. Mari kita pecahkan bersama. Ini tidak akan ada nilainya, tenang aja. Kasusnya begini Bapak Ibu. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. 17 tahun berarti boleh berkendara ya, sudah dibolehkan punya SIM. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Wah, oke. Mungkin usia SMA berarti. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Tetapi ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ternyata ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Nah, oke. Nanti di sini ada beberapa jawaban Dimas. Nanti kita tentukan kebutuhan apa sebetulnya yang ingin dipenuhi oleh Dimas dari dia ingin menyetir mobil sampai dengan dia bisa menyetir mobil. Berarti usianya pada anak SMA ya. Oke, ini Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama adalah aku merasa bangga dan keren. Berarti kebutuhan apa ya kira-kira? Tadi kalau dilihat dari bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kemudian apa lagi? Percaya diri atau apa? Si Dimas itu kalau digambarkan dari kata aku merasa bangga, berarti ada hal yang dia banggakan. Kira-kira kebutuhan apa berarti itu yang terpenuhinya? Penguasaan. Penguasaan. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Setuju? Oke, nanti kita lihat. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku. Kesenangan, betul, ini kesenangan yang mudah-mudah kepada ini. Jangan oke, Pak, sambil itu Pak, boleh sambil makan Pak. Bapak Ibu, ayo suaranya mana? Jangan kalah dengan kesembuhan. Selanjutnya adalah aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka ketika sedang. Kebebasan, katanya. Oke, itu yang ketiga, kebebasan. Pak ini kalau Ada senang dan kesenangan. oke, satu ada dua jawaban nih untuk pertanyaan yang ketiga. Kesenangan dengan kebebasan. Nanti kita lihat ya, yang mana yang betul. Menyetir mobil itu ternyata seru. Berarti kebutuhan apa tuh yang terpenuhi? Kesenangan? Kesenangan? Ada lagi? Oke, nanti kita lihat ya, betul nggak apa yang tadi di. Nah ini, Bapak Ibu. Aku merasa bangga. Nah, artinya kebutuhan penguasaan. Betul sekali apa yang tadi di paparan oleh kesepuhan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku. Ingat Bapak Ibu, dia akan merasa diakui oleh kelompoknya. Artinya apa? Berarti kisah kasih sayang dan rasa keterimanya yang dimunculkan di sana. Wah, salah satu 290 gitu Pak. Oke. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Bebas Bu, kemana wae kumaha wae saya menyetir mobil kan gitu. Artinya kebutuhan kebebasan ternyata yang dipenuhi. Dan yang terakhir adalah menyetir mobil itu ternyata seru. Kayak kita belajar matematika itu ternyata menyenangkan. Nah, artinya berarti itu kesenangan yang muncul di dalamnya. Ya, oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Barangkali ada yang lagi yang mau menambahkan kasusnya. Oke, kita langsung ya, kita lanjutkan. Nah, setelah kita belajar tentang kebutuhan, ternyata luar biasa ya. Kebutuhan itu banyak ternyata ya Pak. Saya itu pengen senang, berarti yang sesuai mobil lah, penting senang. Seperti kemarin Pak yang bilang pembelajaran yang nyaman bagi anak itu ya harus menyamankan anak. Ketika anak nyamannya jam pesan itu, ya udah segitu aja. Itu juga mungkin bisa dari kesenangan gitu Pak atau kepuasan. Bisa jadi, oke. Oh masih bingung, nanti bisa dikaitkan kalau sudah tahu bahwa kebutuhan dasar itu ternyata ada 5 ya yang terbesar. Nah kita lanjut, ini adalah motivasi perilaku manusia. Yang seperti apa lagi ini? Ternyata Bapak Ibu, motivasi kita itu ada 2 sebetulnya.
ada motivasi intrinsik yang sudah ada di dalam diri kita, yang dibawa sejak lahir. Ada motivasi ekstrinsik yang bisa dibentuk dari lingkungan luar, entah itu dari pengaruh luar, entah itu dari mana, pokoknya bukan dari dalam diri. Itu yang dikatakan ekstrinsik. Sehingga di sini untuk kategori ekstrinsik itu ternyata motivasi yang seperti apa? Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya begini, ketika ada anak yang masuk telat, kemudian dipanggil kan, ini sering pernah saya lakukan juga. Telatnya itu bukan 1 jam, bukan 1 menit 2 menit ya, telat itu sampai akhir gitu. Akhirnya selesai belajar dipanggil kan tuh anak. Nah, kemana tadi kamu? Kita coba sampaikan, sampai dengan bagaimana? Terima nggak hukuman itu? Sampai anaknya kan, oh iya. Akhirnya dia nurut karena ada hukuman, paksaan. Sehingga yang muncul dalam diri dia bukan dari dirinya, tapi dia merasa terpaksa akibat ada pengaruh dari luar. Nah, itu yang dikatakan sebagai motivasi ekstrinsik tadi. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang begini, coba anak-anak di sini yang mau ranking 1, enggak, ulangan harus begini. Atau kita misalnya yang mau maju ke depan, nih ibu sudah sediakan coklat misalnya gitu. Silakan, siapa yang berani maju ke depan? Buru dulu teh si budak teh. Sebab ada sesuatu yang diiming-imingi oleh guru misalnya. Beda dengan kalau tidak ada iming-iming, tapi dengan dirinya sendiri. Tapi kalau sudah, ya kalau sudah ada imbalan seperti ini, apa yang terjadi? Berarti dia majunya itu berkembang itu karena ada pengaruh dari luar, tidak dari dalam dirinya sendiri. Oke, seperti itu ya, bisa terbayang nggak? Ekstrinsik dengan intrinsik. Kalau intrinsik biasanya ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Saya berubah, saya mau ke depan karena saya ingin lebih dari teman-teman saya ingin lebih paham atau bagaimana. Nah itu ya, itu yang dikatakan motivasi intrinsik dengan ekstrinsik. Bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Masih semangat? Maka kita ini bukan apa namanya ya, santai aja lah, kayak kita ngobrol sebetulnya, kayak kita ngobrol di ruang guru ya, seperti itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nih, motivasi perilaku manusia tadi, baik ekstrinsik maupun intrinsik, semuanya bisa digali, bisa ditumbuhkan dengan beberapa kategori ini. Yang pertama ada yang melalui hukuman. Hukuman. Kadang hukuman itu tidak direncanakan, betul tidak? Atau misalnya ada di sini yang merencanakan, lamun dia budak sehari-hari dihukum sina lari misalnya. Saya rasa nggak begitu. Kadang kita memberikan hukuman suka spontan, saat itu juga tidak terencana. Kemudian murid biasanya tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak dilibatkan. Itu untuk kategori hukuman ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan hukuman, ini ternyata yang ada di dalam diri siswa kita bersifat satu arah, karena kadang gurunya aja, anaknya, muridnya bisa nggak dia berkutik kalau sudah dikasih hukuman sama guru? Enggak, biasanya manut aja, terima aja, iya kan seperti itu ya. Jadi akhirnya apa? Memunculkan dendam dalam diri peserta didik. Dan hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Fisik misalnya kita lari, suruh lari di lapang atau suruh bersihin WC, itu fisik ya. Kalau psikis berarti kemana? Biasanya dari bahasa kita ya. Ketika kita menghukum dengan bahasa yang menyakitkan, itu akan tersentuh ke fisik mereka, psikis mereka, mohon maaf. Nah, berikutnya ada lagi konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, kalau hukuman dengan konsekuensi sama nggak? Sama kan? Hukuman dengan konsekuensi? Sama nggak? Kira-kira? Dihukum dan konsekuensi. Nah ini bedanya. Kalau konsekuensi biasanya lebih terencana dan disepakati. Misalnya apa? Misalnya gini, anak-anak, hari ini kita praktikum. Bagi yang tidak atau yang telah mengikuti praktikum, mohon tunggu di luar 15 menit gitu, otomatis dia kesita kan waktunya. Atau sebelumnya kita sampaikan dulu ke anak bahwa yang telat tidak bisa langsung masuk lab, tapi tunggu dulu di luar, misalnya sampai dengan nanti dipersilahkan. Nah itu disepakati sesuai dengan peraturan. Dalam artian ada kesepakatan
siswa. Itu yang dikatakan konsekuensi. Atau mungkin di sini mah tidak ada ketertiban berseragamnya. Atau rambut. Kalau yang rambutnya gondrong, maka konsekuensinya di sekolah pasti akan dicukur atau dipotong. Biasanya seperti itu. Nah itu konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena memang mereka masih tetap merasa dirugikan. Jadi tetap di sini ya. Sikap guru selalu memonitor murid untuk konsekuensi ini. Jadi hukuman dan konsekuensi diperbolehkan tidak kalau lihat dari ciri-cirinya Bapak Ibu? Kira-kira, halo? Diperbolehkan nggak untuk hukuman dan konsekuensi ini? Kalau melihat murid di sini pasti tetap dirugikan. Berarti boleh nggak kita terapkan di pembelajaran? Tapi masih berlaku. Sekarang saya tanyanya, kira-kira boleh nggak sebetulnya Pak Amin? Kalau kita lihat dari sini, ya harusnya gimana? Bapak Ibu setuju nggak? Masih menerapkan hukuman dan konsekuensi? Kalau ternyata dampaknya murid di sini masih merasa dirugikan. Karena kadang tadi paradigma kita adalah bahwa hukuman itu bisa membuat jerah anak, betul nggak? Terus hukuman dan terkabok-kabok sama. Saya juga ketika di lapangan itu sampai dengan jengkel, jadi kumaha sampai jerah, akhirnya hukuman yang keluar. Padahal kan tidak seperti itu. Masuk aja Pak Iwan. Masuk. Ya Pak. Kalau masuk aja. Nah ada lagi ini Bapak Ibu. Ini yang lebih restitusi. Ini yang kadang kita lupakan. Apa itu restitusi? Ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi ternyata kita kan tahunya hanya hukuman dengan konsekuensi. Ternyata ada istilah lain yaitu, sini masuk aja Pak, yaitu restitusi adalah cara untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian prosesnya bagaimana? Di sini perlu adanya kolaboratif Bapak Ibu. Kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi begini, kita ajak ngobrol anaknya baik-baik sampai dengan dia menyadari kesalahannya, kemudian di akhir baru memecahkan solusinya bersama-sama. Itu hukuman, bukan hukuman ya, itu adalah tindakan yang lebih tepat ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan Pak Emin. Daripada kita langsung, kamu pengasuh di luar sana, itu kan lebih kejam menurut teori motivasi ya. Oke. Nah ini, oh ya, enggak. Saya tadi Bu. Menarik. Oke. Sorry. Ini, ya. Enggak. Tindakan yang hukuman konsekuensi Restitusi. ini kan mungkin tujuannya supaya disiplin. Iya, betul. Yang jadi pertanyaan mungkin benar ya. Iya. Yang dilakukan di di lapangan. di kepolisian. Oh iya, betul. TNI, apakah itu masuknya hukuman, konsekuensi atau restitusi? Oke, siap. Karena kalau dilihat hasilnya sepertinya mereka begitu disiplinnya kuat sekali ya. Betul sekali. Tapi kalau mendengar rumor yang beredar yang nggak tahu kalau yang ditonton atau yang didengarkan. Iya, tanya Pak. Kita geser. Oh, di sini aja Pak. Boleh. Seperti ini kita Ayo. Boleh dari Pak. hukuman dan konsekuensi itu karena banyak yang apa itu kalau Iya. Betul. hasilnya ternyata Lebih bagus. begitu luar biasa. Ketika masuk ke masjid misalnya di Jumatan terus ada anak-anak dari anak ini atau Langsung dilihat Pak. Ini mau sampai nggak Pak? Enggak. keluar masuk ke masjid sepatunya rapi. Betul sekali. Iya, betul sekali. Ada yang mau menambahkan dulu? Sharing di sini sharing ya. Ini ngobrol, sebetulnya ini ceritanya ngobrol, cuman agak diformulkan sedikit begitu ya Bapak Ibu. Ya, menarik sekali Pak Emin. Bagaimana Bu kalau dihubungkan dengan kasus yang ada di instansi-instansi tadi? Oke, sebetulnya yang saya tahu ya Pak, setiap instansi punya tujuan masing-masing. Memang betul. Kadang di pendisiplinan di instansi-instansi ya seperti yang pernah dilakukan oleh suami saya sendiri, memang perlu adanya konsekuensi sebetulnya. Mungkin bukan hukuman sifatnya mereka, sebetulnya konsekuensi. Karena terkadang ketika menerapkan di lapangan, yang diterapkannya adalah hukuman. Sekarang kalau banyak kasus yang muncul adalah dendam.
Jangan jauh-jauh di instansi sebetulnya, di sekolah-sekolah yang basicnya adalah penerapan disiplin yang kuat kayak sekolah-sekolah STM kalau dulu ya SMK, atau misalnya sekolah-sekolah yang berikatan dinas itu memang seperti itu. Tapi kita juga tidak menutup mata dan telinga banyak kasus di luar itu karena akibat ya tadi penerapan hukuman yang salah sebetulnya, sehingga memunculkan dendam. Tapi dendamnya itu bukan ke orang yang itu, cuma dia tuh ke ada tingkatnya seperti itu. Nah ini yang harus kita harus kita hindari seperti itu. Mungkin pembina OSIS lebih tahu lah karena di lapangan siswa sangat luar biasa. Maka Pak sampai jelas, tenang aja Pak. Oke. Nah tapi Pak ini perlu saya tebalkan lagi karena memang di sini adalah konsepnya kita peserta didik kita tidak memicu, tidak jauh dari konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang harusnya sebetulnya menuntun. Karena anak itu tadi ketika kita lelei bahasa Indonesia, ketika kita raih dia dengan penuh kasih sayang, hasilnya ternyata lebih bagus, lebih maksimal, dan lebih kena di hati mereka untuk jangka yang lebih panjang. Seperti itu Pak, yang saya tahu ya, mohon maaf. Barangkali nanti teman yang mau menambahkan boleh. Nah, maka dari itu, kenapa di sini ada istilah restitusi? Karena ini merupakan solusi yang ampuh, yang terbaik. Sudah beberapa penelitian yang melakukan, dan memang ini yang bagus diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya di kita di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Tadi penerapan dalam untuk memperbaiki sebuah kesalahan tadi harus melalui kolaborasi. Jadi jangan sampai sepihak tadi aja, itu sebetulnya. Kalau instansi memang betul, apalagi kepolisian dan hal-hal yang begitu, memang mereka lebih menekankan ke konsekuensi sebetulnya, dan itu pun kesepakatan bersama Pak Yamin. Sebetulnya, iya hasilnya memang betul, bagus. Tapi kalau kita ratakan dengan di kondisi sekolah, dari rentang usia sudah berbeda Pak Yamin. Awas itu hati-hati, karena setiap anak punya fasenya masing-masing. Kita nanti di kurikulum Merdeka ada fase-fase yang berbeda. Menerapkan ke fase A tidak bisa diterapkan ke fase B dan C. Mungkin itu yang belum kita pahami Pak Yamin. Seperti itu. Jadi mari dari saat ini, karena kita sudah tahu ya bahwa tahapan-tahapan ini bagus, ya ayo kita buat perubahan yang paling lagi. Kita sama-sama belajar. Mungkin itu Pak Yamin. Ada lagi yang mau sekarang. Oke, kalau yang lain bagaimana caranya? Pak Yudi, ada yang mau disampaikan? Oh, boleh. Mungkin dicobain amis asinannya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Serius tapi santai. Oke. Ini adalah 5 posisi kontrol guru yang tadi disampaikan. Nah, tinggal kita sebetulnya saya ada pada posisi mana atau saya mau posisikan sebagai apa? Yang pertama tadi sebagai penghukum. Tadi sudah ada yang sini-sininya ya, jelas ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, hukumaha buat rasa bersalah. Oke, kita satu-satu. Penghukum, biasanya kita ketika ada anak kesiangan, misal, saat ini kamu kesiangan ya? Di mana? Misal, sini kamu. Kenapa kamu kesiangan? Maaf Bu, saya gini. Coba kamu tahu nggak konsekuensinya? Udah masuk pukul berapa? Saya kan begitu. Iya Bu, maaf. Anak kan suka banyak berbelit itu. Bu, maaf, orang di rumahnya begini kan begitu, mungkin begitu ya. Bapak pembina OSIS, dia lebih tahu biasanya yang sering menemukan kasus ini. Terus dia bilang apa? Sekarang kamu lari di lapangan 2 keliling. Nah, misalnya ada yang pasti seperti itu. Nah, itu sifatnya hukuman. Kira-kira kalau kita peserta ini kita dibegitukan, muncul rasa tidak nyaman nggak bagi mereka? Iya, jelas. Bahkan mungkin ada muncul rasa dendam. Yang akhirnya apa? Peserta didik kita milih guru karena jeung si ieu mah galak jeung si itu mah gitu tenang we ieu mah bagus rek lagi kadang seperti itu. Nah itu karena posisi kita ada di mana nih? Awas hati-hati. Berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Yang seperti apa? Saya gini, di mana? Sini kamu. Nah, dari nada sudah beda. Kalau menghukum biasanya nadanya keras. Kadang kalau marah sambil melotot. Tangan nggak boleh. Kata maaf nih ya. Tapi benar Bapak Ibu kan. Kalau untuk membuat rasa bersalah
menjadi bersalah, kan begitu. Dia pun jadinya salahnya luar biasa. Yang akhirnya psikisnya akan terganggu. Itu jelas tidak baik ya, Bapak Ibu. Kemudian teman. Nah ini, kalau teman bagaimana ya? Dia posisikan dia sebagai teman, ngobrolnya lebih enak. Nah, atau misalnya Aulia, ke depan, kamu jangan telat lagi ya. Kalau telat, kamu tahu kan konsekuensinya. Bisa diajak ngobrol yang enak. Tapi apa? Ada dampak negatifnya nggak? Ada. Anak akan merasa ketergantungan kepada guru tersebut ketika kita memposisikan sebagai teman. Kayaknya di sini juga sering lah. Tidak pada suatu kasus kita terbuka kepada anak, meraih anak sampai dia nyaman dengan kita. Yang akhirnya anak merasa dekat dengan kita, betul nggak? Tapi kedekatan mereka kadang lost control. Yang akhirnya mereka menjadi ketergantungan pada kita. Itu kadang munculkan seperti itu Bapak Ibu. Itu negatifnya. Maka saya tanya lagi, baik tidak memposisikan sebagai teman? Ya Bu, baik juga boleh. Tapi ketika anak tergantung pada kita, repot lah kita. Masa apa-apa harus manggil Pak Yudi? Masa apa-apa harus manggil Bu Dina? Kan gak begitu juga. Itu karena posisi kita sebagai teman bagi mereka. Ya. Berikutnya adalah pemantau. Kalau pemantau hanya apa ya? Hanya memperhatikan, tapi ada perhatiannya nggak terhadap anak? Ada. Ada penakanannya nggak kepada anak? Ada. Cuma tidak seperti pembuku tadi. Diajak ngobrol lagi lebih dalam. Tapi dia tidak memposisikan sebagai teman. Artinya kalimat yang diucapkannya tidak begitu apa ya namanya? Kan kita juga bisa ya membedakan ketika ngobrol dengan teman dan ngobrol dengan peserta didik kita. Seperti itu. Oke. Kemudian terakhir adalah sebagai manajer. Nah ini Bapak Ibu, sebagai manajer ini yang diharapkan kita sebagai pendidik harus bisa memposisikan sebagai manajer. Apa beda dari semuanya? Nah ini nanti penjelasannya akan kita perlihatkan. Nih Bapak Ibu langsung ke contoh kasus biar tergambar ya. Yang bagaimana sebagai pembuku itu, yang bagaimana. Nah kasusnya adalah begini. Terdapat siswa yang tidak memakai atribut lengkap ketika upacara bendera. Sering nih di kita setiap hari Senin ya. Bahkan pembina OSIS ke buku multi sampai anak-anak tertib. Tapi tetap aja ada dengan berbagai alasan. Kalau kita posisikan sebagai pembuku, gampang. Kamu kumpul hormat bendera selama 30 menit aja. Sampai 30 menit diamkan di depan misalnya teman-temannya atau gimana. Tinggal begitu kalau hukum. Tapi apakah menyelesaikan masalah? Tidak. Selesai dihukum? Ya sudah. Bahkan mungkin di hati mereka ngegerbek. Aduh, era ini pokok. Udah seperti itu kan. Saya malu di dalam teman-teman saya. Seperti itu. Padahal niat kita baik adalah untuk mendisiplinkan anak, tapi ternyata tidak. Pembuat rasa bersalah. Ini contoh kasusnya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu bahwa kamu selalu saja mengecewakan ibu dengan tidak memakai atribut yang lengkap, misalnya begitu. Jadi menanamkan tadi rasa bersalah kepada anak, sehingga anak akan merasa psikisnya terganggu sekali. Aduh, gitu ya, banyak harus seperti itu ya. Oke, bagaimana tadi dengan posisi teman? Ayo dong, anak-anakku ikut aturan sekolah, penyampaiannya lebih enak, lebih nyaman. Tolong dong bantu ibu sekali ini saja. Lucu ya. Kemudian ya sudahlah, tidak apa-apa kamu hari ini tidak lengkap atributnya misalnya. Tapi tolong lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah itu memposisikan sebagai teman. Ya cuma tadi dampaknya adalah ketika teman itu dekat dengan kita, mereka akan merasa ketika siswa itu dekat dengan kita, maka mereka akan merasa ketergantungan seperti itu ya. Kemudian pemantau yang tadi, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, diingatkan dulu bahwa dia itu salah. Kamu tahu kan konsekuensinya, misalnya kalau salah pasti ada konsekuensi, diingatkan dulu, itu pemantau. Setelah upacara kamu memberikan solusinya. Untuk pemantau itu ada solusi, tapi solusi yang diberikan itu dari kita, dari guru, tidak memunculkan solusi dari anak. Awas, dan itu ada sebagai pemantau ya. Maka nanti selesai upacara kamu kooperasi ya, silahkan beli atributnya, lengkapi agar Senin depan kamu bisa lengkap atributnya, seperti itu ya. Nah, dan jangan
diulangi lagi. Itu kalau posisi kita sebagai pemantau. Ada unsur paksaan nggak di sini? Enggak, tapi hanya mengajukan solusinya. Yuk nak, silakan dulu. Yuk silakan lengkapi, seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir ada tadi sebagai manajer. Ini yang sangat dianjurkan. Yang bagaimana? Ini sebetulnya banyak ya, tapi saya rangkum saja. Misalnya, apakah kamu tahu nak kesalahan kamu? Nah, suruh dia dulu ngomong bilang, ya Bu, maaf, saya tidak pakai topi, misalnya, atau saya tidak pakai jas sekolah. Coba kalau sudah tahu begitu, tahu nggak aturan di sekolah ini seperti apa? Saya begitu disadarkan dulu dengan kesalahan-kesalahannya. Itu adalah posisi kita sebagai manajer. Kemudian dari situ baru kita ajak dia ngobrol. Kira-kira kalau kamu sudah tahu salah, Ibu tahu misalnya, kita setiap orang pasti punya kesalahan. Tapi misalnya, bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Nah, dia memunculkan solusi itu ke anak. Jadi biar anak yang ngomong, oh iya Bu, maaf, minggu depan atau nanti pulang sekolah mungkin saya akan beli atributnya atau saya beli topiknya. Nah, memunculkan solusi itu dari anak. Itu bedanya manajer dengan pemantau. Jadi kalau memang ini sangat berat kalau kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Karena tadi satu, kita sudah terbiasa dengan posisi kita sebagai penghukum, sebagai apalagi tadi pembuat rasa bersalah. Ya memang tadi Pak Emin, sehingga kita kalau berasumsi dari hukum itu bakal memberikan efek jerah. Padahal ternyata tidak seperti itu. Saat itu mungkin jerah. Ya boleh saya. Kalau ada misalkan, Ya. misalkan di sini, Betul. Betul. kemudian ternyata Abi tidak ada di posisi manapun, karena Abi cuek saja. Oh gitu. Di posisi. Betul. Apakah dengan ditanya apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ya jawabannya sama seperti Harapan kita gitu. saya tidak. Kira-kira apa? Apakah akan selesai? Boleh dicoba. Siap nggak kita akan coba posisi kita sebagai manajer? Kita coba sedikit-sedikit. Saya yakin, jangankan Bapak Ibu, saya pun masih harus perlu belajar. Karena tadi terbiasa dengan posisi kita sebagai penghukum. Terus terang, saya pribadi seringnya sebagai penghukum. Dan tadi hayang tereh, hayang instan. Ternyata di dalam anak itu, wah betul sekali. Hormatnya itu akan berbeda. Ketika kita lelui tadi, boleh nanti kita coba Pak Emin. Apakah betul seperti itu? Tapi harus ingat juga, memang modalnya adalah karakter anak. Di sini perlu pemikiran kita, kumaha caranya kita memunculkan pertanyaan-pertanyaan kita untuk menjadi posisi sebagai manajer tadi. Ini hanya contoh kecil sebetulnya Pak Emin. Banyak pertanyaan mantik yang harus kita keluarkan sampai dia betul-betul sadar, sampai anak itu betul-betul sadar bahwa kamu teh salah dan tidak boleh diulangi lagi. Gitu. Seperti itu. Jadi nggak terpatok ke sini bahwa oh saya harus memunculkan pertanyaan ini, anak apakah benar langsung patuh? Nggak begitu Pak Emin. Karena kadang anak kan beda. Ada yang responnya itu langsung paham, malu dia dengan kesalahannya, atau mungkin ada ada yang begitu. Yang memang perlu ada sedikit apalagi ya. Maka tambahkan unsur pertanyaan-pertanyaan, tambahkan. Yang pasti kita berusaha untuk menjadi posisi manajer kita. Dalam arti hindari lagi apa itu yang namanya hukuman, apalagi hukuman fisik. Karena sekarang kan sering banyak kasus ya. Kalau sudah fisik, psikis, guru langsung dilaporkan. Itu sebetulnya kita tidak mau berdampak efeknya ke sana. Saat itu selesai, iya betul. Tapi di luar itu panjang ternyata urusannya. Ketika anak tidak menerima apa yang sudah dipecahkan solusi saat itu. Pernah saya dapat kasus anak berantem. Kita selesaikan baik-baik antara anak dengan anak. Kalau anak kecil gampang ya, ayo salaman. Kalau anak tanya gitu, karena mereka belum pikirannya belum panjang banget. Tapi mungkin kalau usia SMP sudah timbul ingatan yang lain, langsung main sehingga mau ke balik sekolah. Biasanya begitu. Di sekolah dia sudah clear dari masalah, tapi di luar sana. Nah itu artinya apa? Berarti kita belum berhasil untuk tadi memposisikan kita sebagai posisi kontrol di mana nih. Tapi insya Allah kalau kita mau berusaha dan belajar untuk posisikan sebagai manajer, nah itu bukti nyata yang akan terbentuknya nanti akan seperti itu. Maksudnya begitu kan? Jadi enggak, ini tadi kan di awal juga Pak Kepala menegaskan perubahan itu tidak instan.
budaya positif bertahun-tahun mungkin. Ada nggak Bu yang seminggu? Ya saya belum pernah coba, tapi kalau untuk seminggu memang jarang. Biasanya minimal 1-2 bulan baru terlihat. Itu pun dengan ekstra pembimbingan dari kita dan teladan dari kita. Seperti itu. Itu pun baru di usia yang pernah saya alami dan saya lihat di usia dini. Anak-anak usia begini luar biasa. Karena mereka otaknya sudah kemana-mana, jaringannya sudah luas sebetulnya. Bahkan mungkin lebih luas anak-anak daripada kita makan. Apalagi saya ibu pulang ke rumah ya udah tok di rumah masak, nggak berpikir kemana. Tapi anak kita kan beda. Bagi sekarang dengan zaman gadget dan yang lain. Mungkin itu Pak Ewen, ya. Jadi ayo dari sekarang mari kita posisikan posisi kita sebagai manajer. Jangan lagi membiasakan sebagai posisi penghukum maupun apa tadi pembuat rasa bersalah apalagi itu, karena itu akan mengganggu psikis anak. Oke, itu Amin. Ada yang mau tanya lagi? Oke, cukup. Kalau gini, kalau kasus misalkan di sekolah tersebut ada anak yang memiliki kekurangan, keterbatasan. Iya, ABK kan ya, betul. Sama seperti Nah, itu. kalau kita memposisikan sebagai manajer, agak kiranya kurang atau kurang pas. Betul. Kira-kira dari 5 posisi kontrol guru ini yang tepat yang mana? Yang tepat adalah manajer. Tetap. Manajer itu adalah posisi yang paling tepat dan paling dianjurkan. Karena tadi Pak, ketika penghukum muncul dendam ke anak. Ketika bersalah mengganggu psikis anak. Mereka akan terus merasa bersalah karena sudah menyalahkan gurunya gitu. Dan ketika tadi itu apa pemantau ya tadi, anak tidak dikasih kesempatan untuk mengeluarkan solusi bahwa iya saya salah, saya ngaku salah, guys aku itu saya beli ya atribut seperti itu. Nah itu. Kemudian tadi satu lagi apa teman, ya teman. Kalau teman itu sudah kita rasakan ya ketika kita terbuka dengan siswa terlalu dekat, bahkan ada siswa-siswa yang malah jadi pembahasan yang mana menyalutkan sebetulnya. Sehingga itu yang harus kita ingat sebetulnya. Maka baiknya ya memang manajer tadi. Manajer itu disesuaikan dengan kondisi siswa juga Pak. Meskipun ABK gitu. Iya, meskipun ABK. Sebetulnya untuk anak-anak ABK itu sangat luar biasa, ekstra. Karena satu kita harus memahami dulu kekurangannya di mana. Kadang anak-anak ABK emosionalnya tidak stabil seperti anak-anak normal. Di sana kita harus benar-benar harus menstabilkan dulu emosionalnya. Baru dari situ sedikit-sedikit kita masuk. Ibaratnya kita ngajarin anak kita aja lah. Karena guru-guru ibu-ibu suka ngeluh, aduh boro-boro ngajar budak batu ini budak suara dihesin nggak budak. Karena kan begitu. Nah sebetulnya kalau bagi ibu-ibu bapak yang sudah punya anak itu bisa dijadikan itu adalah media kita untuk mencoba bisa nggak nih? Oh anak saya pribadi punya anak yang terbiasa dengan hukuman karena saya tegas orangnya. Ternyata satu saat anak juga mungkin punya tadi kodratnya, dia punya kebebasannya. Sehingga satu saat dia budal. Dah ayah mah. Wah, saat di situ saya menangis asli. Berarti selama ini pendidikan saya salah. Ternyata dia merasa terkekang, tidak bebas. Maka dari sekarang sedikit-sedikit saya memposisikan untuk keliling masuk ke dunia mereka. Sedikit-sedikit ketika ada masalah, dia juga mulai malu mengutarakan bahwa saya ada kendala di sini. Karena tadi awalnya dia nggak berani ngomong Pak. Karena mungkin tadi saya memposisikan tadi sebagai penghukum tadi. Kadang kan ibu-ibu banyak sok mengeluarkan rasa bersalah tadi. Aduh nak, hukuman deh itu mama tekniknya sudah kayak gitu. Itu padahal ke dalam diri anak dia nggak jadi kuat mentalnya. Seperti itu perlu juga pernah saya rasakan. Walaupun anak saya baru 2, mudah-mudahan cuma 2. Dan mungkin lain ya, dan memang butuh ekstra lagi. Kalau untuk ABK itu luar biasa. Sebetulnya ini menarik karena sebetulnya kita juga ada ya, dan ini butuh ekstra bagi kita. Jangan sampai ada istilah lagi, nggak usah sekolah SD nanti lulus kan? Akhirnya kan tanda tanya di kita juga. Apalagi kita juga harus lulus. Kan tidak boleh ada istilah nggak lulus. Sekarang ABK itu diterima di pendidikan formal. Makanya itu adalah PR bagi kita semua. Oke, bisa dilanjut? Ada lagi? Oke, seperti Pak Yudi mau berbicara apa gitu? Boleh Pak, boleh silakan. Nah ini posisi kontrol apakah aku? Nah ini ada sedikit kita berimajinasi. Nanti mohon dijawab seperti tadi Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa tuh? Posisi kontrol apa tuh? Saya kecewa dengan kamu. Berarti apa tuh? Dari 5 ya,
Saya kecewa. Berarti menanamkan ada rasa kekecewaan dalam diri guru ya, dan diri orang tua pada anaknya. Makanya di sini posisinya dalam pembuatan bersama. Nah, tadi kamu tidak pernah melakukannya. Karena kan seperti itu. Ketika kita menghukum, udah nggak ditambah penegasan bahasa yang luar biasa, mata melotot, tangan beneng misalnya. Wah itu udah luar biasa sekali. Nah di situ ada posisinya ternyata adalah sebagai penghukum, Bapak Ibu. Dan terakhir adalah betul. Ini rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini adalah manajer. Maka nanti kita akan biasakan ketika memecahkan solusi, buat solusi pemecahan itu muncul dari pemikiran anak sendiri itu. Saya rasa itu akan lebih dihargai. Saya di sini bukan untuk menggurui. Saya juga masih banyak yang harus saya pelajari. Tapi ketika kita bersama-sama, ayo saling mengingatkan, saling memberikan contoh atau apa, saya yakin kita semua pasti bisa. Seperti itu, Bapak Ibu, ya. Oke, bisa dilanjut? Ada pertanyaan dulu ini? Oke, next. Oke. Dari yang karakter konsekuensi. Iya. Di Betul. kalau perjanjian di kelas. Nah, itu keyakinan kelas. Berarti konsekuensi itu kan? Oke, perjanjian di kelas, keyakinan kelas. Nanti kita bahas. Setelah ini kita masuk sana baru nih. Luar biasa sekali pertanyaannya, sudah melonjak. Betul. Bu, berarti peraturan yang di sini itu apa? Apakah masuk hukuman atau konsekuensi? Karena yang namanya peraturan tadi, kalau yang dari sini kan ada kesepakatan bersama, artinya itu lebih kepada konsekuensi. Nah, makanya tadi, bagaimana Bu dengan peraturan atau perjanjian di kelas? Nanti kita lihat. Nih, masuk keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas, Pak Emil. Namanya adalah keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Bagus sekali ya. Ternyata Pak Emil terangsang untuk mengumpulkan pertanyaan ini. Sekarang Bapak Ibu, saya tanya. Bapak Ibu semua punya kendaraan? Motor punya? Punya, alhamdulillah. Ketika Bapak Ibu mau pergi ke Majalengka misalnya, kemudian mau tidak mau harus pakai helm tidak? Oke, pertanyaannya adalah apa tujuan Bapak Ibu pakai helm? Supaya kita benar-benar. Nah, satu, supaya kita benar-benar Bu. Tapi bedakan dengan ketika Bapak Ibu mau berangkat ke sekolah ya di sini. Kenapa ke Majalengka mesti pakai helm? Di sini mah juga nggak pakai. Saya mau pakai Bu, sama saya juga pakai. Oke, ada lagi? Takut ada polisi. Satu, saya masih tetap benar-benar Bu dari dia kalau maaf. Apa gaya? Yang kedua, takut ada polisi. Ini nih yang jarang pakai helm nih. Oh, nggak punya helm. Oh, nggak punya helm. Pakai mobil. Oke, sekarang kita ambil kasus ya. Yang pertama adalah tadi apa, takut dengan polisi. Kalau ke Majalengka, betul Bu. Kalau ke Majalengka saya pasti harus pakai helm karena takut ditilang, takut ada polisi, kan gitu. Kira-kira itu memunculkan motivasi diri atau dari luar? Dari luar. Dari luar. Kenapa takut? Karena peraturannya begitu. Kalau mau berkendara bermotor harus menggunakan harus bawa SIM, betul nggak? Betul. Tapi sekarang kalau kita lihat keyakinan, tadi Pak Emil bilang, Bu, hasil kartu pernah ambil. Karena saya yakin kalau nggak pakai helm pasti bener-bener. Ay abdi mah pakai helm teh naon izin tiris, bukan gua sampai aman. Sama kemarin tren ngobrol bagian luar biasa sih. Seperti itu ya. Nah artinya apa? Itu ada nyatu Bu, ada sekolah mulai polisi. Gimana teh di gunung polisi bilang kan itu, ya betul nggak? Nah itu bedakan antara peraturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan sudah ada dalam diri Bapak Ibu tidak? Sudah. Dan saya yakin kalau saya pakai helm, insya Allah aman. Tiba-tiba oke, malah naon yang sirah teh gitu. Mungkin gebis tadi bocor-bocor gitu ya. Jangan ya. Beda dengan kalau untuk peraturan tadi, karena tadi sifatnya ada satu apa ya, keterpaksaan. Saya harus terpaksa nih pakai karena tadi sih ditilang, dari ditilang teh kudu ngaluarkeun duit, beres. Acan cenah kudu aya anu dijabol kan teh. Ayo cenah terus di Majalengka teh ka Cirebon. Kira aku kudu ditilang deui kan begitu. Ya, itu bedanya Pak Emil. Keyakinan dengan peraturan.
bisa sampaikan Bu? Iya, sudah bisa. Nggak apa-apa. Berarti dilarang terus saja. Nggak boleh. Itu adalah bagian dari konsekuensi. Benar. Bagaimana hukuman? Hah? Aturan. Oke. Tilang. Undang-undang. Gak apa-apa, menarik sebetulnya, tapi untungnya masih di situ gitu ranahnya gitu ya. Gak apa-apa. Satu hukuman, oke dua. Tadi kamu belum selesai. Tilang itu peraturan. Oke, Bapak Ibu. Iya, betul. Kalau tidak melanggar peraturan pasti dihukum. Iya, kalau di ranah aparat kepolisian memang betul seperti itu. Tapi sekarang kalau kita balikan di tata tertib sekolah, aturan sekolah, anak harus memakai misalnya hari Senin putih biru. Kan di kita kan luar biasa ya. Belum ada kepatuhan terhadap itu. Tapi sekarang kalau tidak patuh, apa anak harus ditelanjangi? Kakak kamu gak patuh kalau misalnya sepatu aja kalau nggak hitam. Bukan. Kalau di sekolah lain kan begitu, bukan? Karena itu konsekuensi kesepakatan di awal. Sudah tahu. Nah itu. Kalau tilang itu jadi berarti apa Bu? Hukuman atau apa? Ya itu balik lagi itu beda situasi orangnya. Ya karena itu kan konsekuensi. Kenapa tidak mematuhi aturan? Yang mau tidak mau muncullah tilang. Dari namanya tilangnya tahu sih kata sih Tapi akhirnya kan tetap saja Bu, kalau misalnya tidak ada aturan, dia memakai. Iya, betul. Maksudnya apakah akan berbeda ketika di kelas? Ketika kita sudah melakukan kegiatan, tetap saja akan ada istilah yang berbeda juga. Siap, betul. Nah ini ya perlu nanti kita kan belum masuk PMN ya. Oke, siap? Siap. Oke, untuk yang ini dulu cukup atau masih perlu dijelaskan lagi? Oke, nanti biar tahu. Bu, gimana mau yakin kalau nggak ada peraturan? Kan begitu? Oke, kita masuk dulu ya. Nih, Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas. Aturan kelas, saya yakin di sini enggak, belum ada. Tapi boleh nanti ke depan kita akan biasakan ini. Kalau aturan kelas ini mungkin udah masuknya ke aturan tertentu sekolah mungkin ya. Kalau di sini kan nggak ada di tiap kelas ya. Tapi kita akan biasakan untuk membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas. Caranya bagaimana? Satu, mempersilahkan murid mengeluarkan pendapatnya tentang keyakinan yang mereka sepakati. Misalnya gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk kelas, ada harapan Bapak Ibu untuk belajarnya kondusif, betul tidak? Ada keinginan Bapak Ibu, anak itu tertib, dengerin, cicing, berisik, main HP, main naon. Ada nggak seperti itu? Nah, untuk memunculkan itu, yuk mari biasakan dengan penerapan keyakinan kelas. Karena tadi, kenapa tidak peraturan dulu, tapi harus keyakinannya dulu? Karena kalau peraturan sifatnya tadi berarti, mau tidak mau kamu harus ikuti, memaksa dan biasanya tidak dianjurkan ke anak. Maksudnya peraturan itu dibuat kadang tidak dari solusi anak tuh, tapi kita sendiri. Anak-anak aturannya nggak boleh ini, nggak boleh. Biasanya seperti itu. Tapi kalau keyakinan enggak, munculkan dulu dalam diri anak. Misalnya tidak boleh ribut, atau misalnya jangan berlari-lari di kelas. Misalnya begitu. Itu bisa menjadi satu keyakinan? Bisa. Itu tadi, memunculkan pendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan murid. Dengerin masukan murid itu. Sama anak-anak sebutkan, boleh langsung disebutkan, boleh kita pakai sticky note. Kemarin saya coba bikin kertas yang ditempel tuh, kertas post-it ya, sticky note. Itu boleh karena kadang anak ada yang tidak bisa berbicara, tidak mau berbicara, sehingga ditulis aja. Boleh itu. Yang penting dia berargumen lewat media apapun. Kemudian menyusun keyakinan kelas menjadi kalimat-kalimat positif. Yang seperti apa kalimat positif itu? Misalnya gitu, jangan berlari-lari atau misalkan tidak boleh berlarian di kelas. Maka kita rangkumkan dalam kalimat positif. Misalnya ketika jangan berlari di kelas, maka dilarang atau misalnya apa ya? Dilarang atau diam ketika kelas atau dilarang kita jalan-jalan di kelas. Misalnya seperti itu boleh. Jadi kalimatnya itu dipositifkan itu maksudnya lebih dipahami dan biar mudah dipahami. Karena kan anak suka nyeletuk sesuai dengan bahasa mereka. Nah, kita positifkan itu maksudnya diarahkan. Jangan-jangan si A dengan si B ungkapannya itu intinya sama, tidak boleh ribut, tapi ungkapannya beda ini. Udah si Eta masuk negara, nah dia munculkan. Kemarin saya coba ke anak-anak kita, itu luar biasa bahasanya. Karena
Nanti baru sih kita rampungkan. Kalau intinya sama-sama tidak boleh ribut, ya sudah, kita sepakati ya kan? Tidak boleh ribut saat pembelajaran. Misalnya begitu Pak Ibu. Nah, jadi aturan-aturan itu bisa muncul nggak dari keyakinan kelas? Kira-kira aturan-aturan yang tadi Pak Ibu bilang, bisa nggak itu muncul sendiri dengan ketika tadi kita memunculkan keyakinan itu? Ini untuk di kelas. Misalnya seperti ini, ya. Kita lanjutkan dulu. Menyusun keyakinan menjadi karakter. Kemudian meninjau pendapat murid. Kita tinjau lagi tadi di selaras yang lain. Barangkali bahasan murid lebih tidak mudah dipahami oleh yang lain. Jadi sama kita dirampungkan kembali. Kemudian terakhir menyetujuinya. Kalau sudah ditinjau, kemudian kita setujui. Caranya bagaimana? Caranya bisa dengan boleh. Misalnya kalau keyakinannya ada 10, yuk kita tepuk tangan 10 kali untuk menyetujui, boleh. Atau misalnya tanda tangan deh di situnya, di kertas ininya, boleh. Sebagai bukti wujud kasar bukti bahwa anak-anak sepakat dengan apa yang kita yakini untuk menciptakan proses pembelajaran di kelas yang kondusif. Saya seperti itu Pak. Jadi biasanya keyakinan ini bisa muncul dari peraturan-peraturan tadi yang tidak boleh begini. Akhirnya anak bisa meyakini bahwa oh ternyata kita harus disiplin, diam, tidak ribut. Dia meyakini itu, jadi muncul dari peraturan-peraturan tadi. Jadi kalau gitu Bu, peraturan tetap ada nggak? Iya, peraturan tetap ada. Cuma memunculkan ininya yang harus diyakini sama mereka itu, agar yang tumbuh itu bukan jadi motivasi ekstrinsiknya Pak ini, tapi motivasi intrinsiknya yang tumbuh. Jadi mereka dimanapun dia akan tetap begitu kalau sudah diyakini sama dirinya sendiri. Itu, oke? Bisa dipahami Pak ini? Nah ini memunculkan pertanyaan kayaknya ya, boleh ya, ditunggu ya. Kemudian keyakinan kelas setelah disetujui boleh ditambahkan di dinding kelas ya. Ini juga sebagai bukti lah. Jadi kalau misalnya kan perasaan kita dulu pernah ya Pak, kesepakatan kelas ya, sepakat belajar kalau nggak salah ya, pernah ya Pak juga. Kalau yang tidak menyepakati maka harus push up atau bending. Itu pun ditawarkan ya, apa? Iya. Disepakati bersama dulu ya. Iya, sepakati oke anak sepakat ya. Nah, kita ketuk 3 kali misalnya gitu. Nah sekarang pertanyaannya berjalan nggak sampai sekarang? Dan apa tidak ada yang menang? Nah itu tadi karena mungkin satu itu yang bukan menjadi keyakinan mereka ketika memunculkan satu aturan tadi. Maka di situ pentingnya ada keyakinan di dalam diri siswa. Karena kalau sudah diyakini insya Allah, wah berarti bisa dia berkeyakinan. Iya, betul, sangat banyak sekali. Jangan kan Bapak Ibu, saya pun setelah tahu ini, Masya Allah, ternyata saya ini bukan apa-apa. Banyak sekali tugas yang harus saya kerjakan jika saya ingin siswa saya menjadi A, B, C, D. Seperti itu. Ya. Bagaimana cara meyakinkan siswa tersebut? Ya. Kan setiap orang tadi pasti punya keyakinan yang berbeda ya. Iya, betul. Contohnya tadi ada yang pakai helm, keyakinan nanti kalau nggak pakai helm, karena ada debu, karena Ya, oke. terus apalagi ya pokoknya keyakinan Nabi berarti harus pakai helm. Tapi kan ada orang lain yang jadi pakai biasa aja, ini masuk biasa nggak, padahal tidak Iya. salah. Nah, pasti di anak juga ada kan, misalkan lagi si siswa iman, ada yang berjalan-jalan di kelas itu mengganggu. Betul. Yang lainnya kan keyakinannya tidak mengganggu. Tidak. Dia pun ketika ada orang lain yang berjalan di kelas dia tidak merasa terganggu. Bagaimana cara meyakinkan? Ke siswa. Bukan keyakinan itu. Betul, ke siswa. Ya. Oke. Tadi satu cara termudah adalah ungkapkan dulu pendapat mereka. Rampungkan dulu. Semua harus mengeluarkan pendapat. Tidak boleh ada yang unek-unek itu ya silakan. Kamu maunya apa? Kamu pengen seperti apa Pak? Nah, karena kalau sudah yang namanya dari sini ngomong sini, pasti ada satu titik temu kan Pak? Oke, sekarang kalau misalnya Bu dan saya tidak merasa rugi ketika ada perbandingan, oke, kamu tidak merasa rugi kan? Tapi sekarang kamu lihat tempat kamu yang di samping, tumbuhkan rasa kasih sayang mereka, hormat dan saling menghormati mereka, saling menghargai mereka. Karena itu adalah bagian-bagian dari nilai-nilai kebajikan yang tadi Pak. Sebetulnya ini modalnya dari nilai kebajikan yang ada dalam diri kita sendiri. Saya yakin semua orang sudah punya itu. Tinggal kita menggalinya. Ya karena tadi harus ada kolaborasi dan komunikasi itu penting. Saya rasa itu satu. Boleh.
Gak apa-apa, sama-sama. Karena ada kontrak awalnya manusia Ya. dengan nilai kebajikan. Betul. Yang saya rasakan setiap orang nilai kebajikannya ternyata beda-beda ya. Betul. Saya misalkan ada yang biasa cuek, ada yang biasa ramah, terus nilai kebajikannya tiap orang itu beda-beda. Menurut si Iqbal segini itu Sudah baik ya, betul. Ini mah ternyata belum, baiknya harus ini. Nah, pertanyaannya, Kelas 3 mungkin anak juga siapa ya? iya, sangat betul Pak Yamin. Makanya ya. Ya, menanamkan nilai kebajikan dan menurut dia kalian sudah baik Itu seperti itu. saat itu teh udah menurut saya makan gitu ya, tapi menurut orang lain belum tentu kan begitu. Iya. Nah, kumaha cara boleh begini, pertanyaan berbeda dan mungkin begitu. Ya tapi kalau saya pribadi ya Bapak ya, karena saya mah orangnya suka ngomong sebetulnya. Saya itu orangnya suka ngomong. Nilai kebajikan itu. Ya, mungkin sebetulnya nggak tahu lah. Karena tadi satu modal saya tahu bahwa sebetulnya nilai kebajikan tadi semua orang punya Mbak Erin. Tidak berbeda-beda, semua orang punya. Saya yakin semua orang punya. Saling menghargai pasti punya. Acuh tak acuh itu bukan nilai kebajikan, awas hati-hati. Itu bukan nilai kebajikan. Ya, cuek bukan nilai kebajikan. Itu hanya karakter. Karakter anaknya seperti itu. Tapi ketika karakter itu dirangsang sama kita khususnya dirasa bahwa yuk abdi oke sadarkan anak itu bahwa karakter kamu yang seperti itu tidak baik loh Pak. Dia harus berpikir ke yang lain. Bagaimana ketika posisi kamu ada di dia? Tanamkan itu sebetulnya. Ya memang perlu komunikasi dan kolaborasi tadi Werwin. Makanya kalau bagi saya karena sering ngomong ya saya ajak berbicara. Karena saya yakin tidak semua siswa seperti itu, pasti ada satu dua orang yang lebih dominan biasanya. Sisanya mah aman-aman aja, bisa begitu. Nah di situ perlunya kita khususnya guru mata pelajaran khususnya ya, karena memang di tiap kondisi mata pelajaran itu pasti kan berbeda-beda. Dan eta tadi anak membeda-bedakan karena sesuai dengan kesukaan dia. Saya mungkin suka belajar IPA, tapi saya tidak suka belajar bahasa Indonesia. Karena itu tadi sehingga menangkap gurunya pun akan berbeda-beda karena sudah ada modal itu bagi mereka. Padahal kan tidak boleh begitu. Makanya kita seringlah berkomunikasi, deketin. Nih orang-orang itu ada berbeda, apalagi kalau yang berpengaruh. Sudah mah kebajikan yang nggak ada, kurangnya karena kita mah nggak ada. Yuk deketin, panggil deketin. Tanamkan, sadarkan. Dengan tadi ngomong, kolaborasi, komunikasi bahwa nah nggak boleh begitu tuh. Kan memang kesini butuh kerja ekstra seorang guru. Jadi guru itu sebetulnya luar biasa, tugasnya itu luar biasa. Tidak hanya apalagi kenapa sih kok gubernur ininya di luar model pembelajaran gitu? Karena sekarang yang dibutuhkan pendidikan karakter Pak. Siswa kita sekarang banyak yang tidak berkarakter ya. Banyak yang lulusan itu tidak menjiwai nilai-nilai baik di sekolahnya. Ketika lulus malah jadi preman. Di luar malah ugal-ugalan. Nah itu sebetulnya itu. Makanya kenapa muncul pendidikan karakter itu penting di luar penyampaian materi kita. Itu mungkin Mbak ya bisa atau mungkin masih ada keraguan. Jangan ada dusta di antara kita. Maka silakan Bapak Ibu. Ini sharing kata saya juga ini sharing. Maka ini manfaatkan. Maka Bapak Ibu mau ada masukan, mau ada apa silahkan. Ini dalam rangka ayo belajar minimal tadi kata Bapak. Kita belajar merubah pemikiran kita dulu. Jangan jauh-jauh harus aksi nyata seperti ini enggak. Tapi pemikirannya kita dulu yang harus dirubah. Mau tidak merubahnya gitu. Oke? Gitu kan? Ya. Ada lagi yang belum atau mungkin tidak jawaban ibu itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Boleh nanti dilanjut di belakang. Boleh. Bangga. Masih penasaran dengan hal ini? Sangat luar biasa. Saya butuh orang-orang penasaran yang seperti Pak Emin. Oke, alhamdulillah. Semakin penasaran jangan semakin bergerak Pak Emin. Oke, ini saya bukan sales di sini ya. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Nah ini sudah mulai dendek sebelah ibu. Ibu teh ngomong dikit saja. Mohon maaf ya, karena ada sedikit lagi. Mohon maaf. Oke, perasaan seperti tadi saya mulai. Nah ini, Bapak Ibu ini saya kenalkan lagi nih tadi restitusi penyelesaian masalah dengan cara apa tadi posisi kontrol ya. Di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Kalau udah kata segitiga tuh goyangannya kemana aja gitu kalau Pak Yudi sama Pak Ikram ya. Kita lanjut segitiga restitusi ini apa sih?
Komunikasi. Tetap nomor satunya adalah komunikasi ya Pak Emin. Yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandirinya dalam hal apa? Dengan dia belajar sendiri pun dia bisa tahu batasan-batasannya. Dia punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Hal kecil, mengerjakan tugas misalnya, atau mematuhi. Nah orang guru ditugaskan seperti itu hal kecil. Hal besarnya banyak. Nih, segitiga restitusi. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah enggak ada yang pertama ya. Nah, satu bagian adalah stabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Apalagi di situ banyak sekali istilah baru. Sama, ini pun yang saya rasakan ketika saya mendapat ilmu ini. Ternyata sampai saat ini saya adalah orang yang bukan apa-apa. Kita lanjut. Nih, Bapak Ibu, segitiga restitusi tadi pada langkah menstabilkan identitas. Boleh dibetulkan mungkin ya? Stabilis the identity, betul? Oh salah. Oke, teori lainnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini pada langkah kita menstabilkan identitas. Kumaha sih Bu? Nanti ada contohnya. Oke. Teorinya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan pada proses menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Divalidasi, validasi perfect, validasi itu valid, ya, validasi itu dibetulkan, betul sekali. Ini biasanya ya pakai validasi, misalnya Pak, terus validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya apa? Semua perilaku itu memiliki alasan. Alasannya ada alasannya kenapa anak ribut, ada alasannya kenapa anak itu anak ini. Dan ingat, mereka begitu akibat ada satu kebutuhan dasar atau mungkin banyak kebutuhan dasar yang belum mereka penuhi banyak, ya seperti itu. Lanjut, menanyakan keyakinan. Pada langkah ini biasanya kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita yakini dulu tadi keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena dia udah ada dalam diri Bapak Ibu, udah ada dalam diri peserta didik. Sehingga bukan peraturan yang dimunculkan, tapi keyakinan dulu. Seperti itu. Oke, masih bingung? Alhamdulillah. Karena itu yang saya harapkan. Segitiga restitusi. Pada proses tadi apa? Menstabilkan identitas. Ini Bapak Ibu, sebetulnya ini banyak pertanyaan pematiknya, tapi ini hanya sebagian besar saja saya rangkum. Saya sengaja membuat Bapak Ibu semakin penasaran untuk tahu, penasaran untuk apa sih? Maka saya butuh orang-orang yang seperti itu. Dalam proses menstabilkan identitas di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu satu modalnya. Sehingga harus distabilkan dulu ketika kita menghadapi anak pun sama. Stabilkan dulu kesalahannya apa. Karena tidak semua manusia itu sempurna, pasti ada salahnya. Begitupun dengan saya pribadi. Kemudian di situ kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kesalahan ini belum pernah, bukan hanya kamu yang melakukan itu. Kita stabilkan dulu di situ. Itu poin-poin pentingnya, ya, dalam langkah menstabilkan identitas. Jadi disadarkan dulu akan kesalahannya, gitu. Kemudian pada langkah menanyakan keyakinan tadi, keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Makanya kenapa Bapak Ibu kita mulai bisa menerapkan keyakinan. Kalau sudah ada, kita gampang sebetulnya mengarahkan anak-anak. Nah, kamu telah masuk. Kamu sudah tahu kan keyakinan di kelas kita yang sudah disepakati apa? Misalnya dia Bu tidak boleh telat 5 menit atau misalnya apa? Tinggal kita munculkan dari sana. Kalau sudah tahu begitu, kenapa kamu masih telat? Doa itu Bu, misalnya itu ini, kita kan pakai alasannya begitu. Kalau sudah tahu begitu, kira-kira salah nggak menurut kamu? Kalau dia sudah bilang iya Bu, salah, pasti dia akan saya minta maaf. Kalau sudah begitu, dia sudah sadar. Nah, kita mudah untuk masuk mengarahkan ke dalam ke depannya. Kalau sudah tahu salahnya, minimal diingatkan bahwa ke depan tidak boleh diulangi lagi misalnya. Atau kembali lagi tadi kesepakatan yang tadi, atau mungkin Pak Emin kan suka ada konsekuensi. Kalau sudah tahu salah, berarti konsekuensinya apa? Nah, misalnya seperti itu boleh yang mudah. Walaupun sebetulnya konsekuensi itu masih tetap tidak baik ya untuk menerapkan kata. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini ada pada menanyakan keyakinan. Karena ketika anak bersalah melakukan suatu kesalahan, ya itu tadi dia itu sedang atau mungkin hanya untuk cari perhatian
betul-betul memang kalau dilihat dari secara personal, mungkin aku waktu ngajar nggak boleh ke setiap peserta didik kudu begitu. Itu idealnya Pak Edi. Idealnya memang seperti itu. Tapi memang betul. Jangankan pemerintah Indonesia, lingkup kecil sekolah negara aja kita juga masih banyak PR. Saya tuh luar biasa sekali di situ banyak sekali PR yang harus dibangun di karakter peserta didik di sini. Seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Nah ini. Jadi ketika ada kesalahan jangan langsung dihukum. Tanya dulu alasannya kenapa. Kan kayak di kita kan banyak yang suka jarang sekolah alasannya bukan udah pengen nikah. Kan biasanya gitu. Nah baru dari situ kita munculkan solusinya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya kalau kamu terlalu kira-kira naon iya amin kamu teh mau ke sekolah, rajin ke sekolah. Nah itu boleh dimunculkan kan. Ketika menghadapi suatu masalah menggunakan penerapan segitiga restitusi. Oke. Nah ini Bapak Ibu, ini ada contoh kasus. Ini kasus yang kemarin saya tampilkan di tugas. Kasusnya adalah ini. Selasa siang, Ibu Yuti, saya sendiri tidak bisa mengajar pelajaran SPK di kelas 9B karena harus mengikuti workshop pembelajaran diferensiasi. Betul ya Bapak Ibu? Oke, sehingga saya kasih tugas. Ternyata Ibu Yuti pun berikan tugas kepada siswanya agar kelas tidak kosong. Namun Ali, anak saya, tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah acuh-acuh bahkan tiduran di kelas. Nah, kok Ibu tahu? Tahu dari laporan teman-temannya. Seperti itu ya. Tiduran di meja yang akhirnya justru tidur sungguhan katanya. Kemudian saat pengumpulan tugas, Ali tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengkoreksi tugas, saya koreksi tugas anak-anak di sana. Ternyata ketahuan bahwa oh si ini belum masuk. Saya cek di kehadirannya, kan begitu ya. Saya cari tahu informasi kehadiran siapa saja yang tidak masuk. Ternyata Ali itu ada, tapi kok tugasnya nggak masuk. Akhirnya saya berinisiatif untuk memanggil anak tersebut. Kenapa? Alasannya kenapa bisa seperti itu? Oke, ini Bapak Ibu. Ini contoh yang kemarin saya coba. Boleh dilihat. Ini saya mencoba untuk memposisikan sebagai manajer. Mohon maaf ya jika videonya kurang bagus. Iya, boleh. Saya di sini tadi menstabilkan identitas masuk ke keyakinan. Validasi kesalahan, diingatkan dengan kesalahan. Nah ini memunculkan solusi permasalahan yang dimulai dari anak ya, dari peserta didik. Oke, itu tadi Bapak Ibu bisa dicerna bagian-bagian penerapan segitiga. Iya, mohon diabaikan backgroundnya ya karena ini darurat. Saya mau ngambil videonya juga darurat. Nah di situ tadi saya menerapkan sebagai posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, menstabilkan dulu identitasnya. Kenapa? Alasannya telat, tidak mengumpulkan tugas dan ternyata alasannya adalah dia ngomong
ya. Dan yang terakhir baru solusinya apa kira-kira kalau sudah terkait dengannya kamu itu tidak mengikuti, berarti apa solusi kamu? Nah ternyata solusinya tadi satu, dia minta maaf, yang kedua mungkin dia akan melanjutkan tugasnya dan akan dikumpulkan dengan seperti itu. Bapak Ibu, mudah-mudahan terbayar untuk penerapan segitiga restitusi, dan ini bisa loh, bisa kita lakukan dan terapkan. Sebetulnya sudah, kata saya juga, ini sebetulnya sudah, mungkin saja sudah ada dari rekan saya yang luar biasa ini sudah pernah menerapkannya, cuma kita tidak sadar. Nah, ya teteh, ternyata ini ada ilmunya Bapak Ibu, namanya adalah segitiga restitusi. Oke, alhamdulillah, sampai kepada penutup akhirnya ini luar biasa. Dari tadi yang sudah saya sampaikan, dalam menerapkan disiplin positif ya, atau budaya positif khususnya, kita akan mencatat budaya positif sekolah. Kita sebagai pendidik harus memiliki kepribadian yang baik dalam hal apa? Dalam hal merefleksikan posisi kontrol. Khususnya dari kelima posisi kontrol guru, yang paling tepat adalah posisi kontrol sebagai manajer. Karena di sini kita bisa menuntut peserta didik kita menjadi generasi yang mandiri dan lebih bertanggung jawab lagi. Siap Bapak Ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila dari tadi penyampaiannya cukup luar biasa ya, menguras waktu, tenaga, dan keperluan juga. Tidak lain tidak bukan, di sini saya bukan untuk menggurui, tapi untuk menularkan semangat saya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua ada yang bergerak, dan setelah bergerak mau bergerak. Setelah bergerak, ayo kita menggerakkan. Karena tadi seperti apa, multi level marketing. Oke, RLM tadi satu sudah bergerak, satu sudah bergerak, satu sudah menggerak, insya Allah semua akan menggerakkan. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelum saya tutup, ada pantun, mudah-mudahan bisa dicerna. Ini pantunnya ngedadak. Mohon maaf nih, Pak ini barangkali salah. Pantunnya begini, Bapak Ibu. Mencari kata di dalam lamunan. Sebetulnya jangan ya, karena kita sudah tidak boleh bermimpi lagi. Gencar di raba belum tentu ada. Oke, mari kita maju ke depan. Maju ke depan. Oke, agar negara selalu beda. Bahkan acara campur selasi. Cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya saya akhiri. Bila kami mulai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kegiatan dari masing-masing. Sekarang akan Ibu refleksikan. Di sini ada yang ingin bahwa di kelas itu disiplin waktu. Kemudian saya ingin kelasnya bersih, sama disiplin, tertib. Nah itu, tertib, menghargai dan menghormati. Kemudian ada lagi di sini saling menghargai, bersih juga sama saling menghormati, tidak ingin ada keributan. Oke, tidak ingin ada yang berisik. Hampir sama ya. Tidak ada yang main HP di saat belajar, betul sekali. Tidak ada pertengkaran. Terus apa ini? Pembulian. Wah, jelas ya, ini banyak sekali. Berisik, rata-rata berisik. Menjadi kelas yang menarik. Nah, ini satu poin lagi, menjadi kelas yang menarik. Kemudian tidak ingin ada keributan, hampir sama. Tidak keributan dan pembulian, tentram, aman, mungkin sama dengan tidak ribut ya. Oke. Kemudian tertib, tentram, oke. Jadi dari sekian keyakinan kamu, akan Ibu rangkum dalam satu kesepakatan. Satu tadi, saling menghormati dan menghargai. Hampir semua sama. Karena dengan begitu, otomatis nanti tidak ada lagi istilah pembulian. Satu. Kemudian tertib. Tertibnya bisa dengan waktu, bisa dengan kamu tertib mengikuti pembelajaran. Sehingga apa yang terjadi, tidak akan ada lagi yang namanya keributan. Itu satu. Kemudian yang ketiga, Ibu rangkum ini ada sekian. Yang ketiga adalah kita harus menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Sehingga nanti dari situ akan memunculkan rasa aman ketika kamu belajar. Bisa kita sepakati itu 3 poin utama yang Ibu rangkum dari sekian keyakinan yang mewakili dari suara kalian. Bisa kita sepakati? Bisa. Bisa meminta buktinya, biar kita di atas bukti. Makanya nanti satu persatu ke depan untuk menuliskan nama dan tanda tangan untuk keyakinan di kelas kita. Bisa ya? Bisa. Oke, dari sini aja berurutan. Thank dulu guys. Tulis juga ya. Nama, nomor, nama. Kesepakatan kelas atau keyakinan. Terus Bu? Ya, tanda tangan langsung aja. Oke, jangan hilang. Kami akan